Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita buka kajian kitab Al-Anwar Al-Qudsiyah fi Ma'rifati Qawaidis Sufiyah pada pertemuan kali ini dengan bacaan Ummul Quran, Ummud Doa, Suratul Fatihah. Kita sempurnakan dengan surat Al-Ikhlas 3 kali dan kita tutup dengan salat amrik. Kita hadiahkan kepada guru kita, Murabbi Ruhina wa Mursyidina, Sidi Syekh Muhammad Nizam As-Sofa, Qaddasallahu sirrahu syarif. Semoga ilmu yang akan kita kaji bersama-sama ini nanti dijadikan ilmu nafi', ilmu yang mendatangkan manfaat, menolak madarat, dan menarik keberkahan-keberkahan hidup kita fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Al-Ikhlas. 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 Allahumma salli wa sallim ala Ahmad amrik wa Muhammadin khalqik wa as'ada kaunik adada khalqik wa ridha nafsik wa zinata arsyik wa midada kalimatik. Nas'aluka Allahumma bih wa faqihna fi dini wa ahyina ala sunnati wa amitna ala millati wa ahsyurna fi zumrati. Bismillahirrahmanirrahim. Ya hadiyu ya alimu ya khabiru ya mubin. 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 Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannaf kitab Al-Anwar Al-Qudsiyah fi Ma'rifati Qawaidis Sufiyah lil Imam Abdul Wahhab Asy-Sya'rani, nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi wa maddana bi asrarihi wa a'ada alaina min barakatihi wa afadha alaina min nafahati fid dharain amin. Masih menerangkan tentang muqaddimah. Di pertemuan sebelumnya telah dijelaskan bahwa isi dari kitab ini terbagi menjadi muqaddimah, kemudian 3 bab dan ditutup dengan khatimah. Di muqaddimah ini tastamil ala jumlatin min aqaidil qaum wa bayani muwafaqatiha li aqaidi ahli sunnah wal jamaah. Mencakup penjelasan secara global terkait dengan akidah kaum sufi dan penjelasan yang selaras dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Syekh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani di dalam muqaddimah ini beliau memaparkan keyakinan kaum sufi tentang Allah. Akidah kaum sufi yang benar-benar di dalam menapaki jalan spiritualnya selaras dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Oleh karena itu, karena ini menyangkut tentang akidah
Ini merupakan modal utama bagi seorang murid di dalam menapaki perjalanan spiritualnya, di mana modal akidah ini kelanjutan dari akidah yang di dalam kitab Aqidatul Awam. Oleh karena itu, di dalam memahami akidah kaum sufi ini, kita perlu membeningkan hati, kemudian tidak memaksakan akal kita untuk menemukan, untuk memahami dengan benar dan baik apa yang disampaikan oleh Al-Imam Abdul Wahab Asy'arani di dalam muqaddimah kitab Al-Anwar Al-Qudsiyah ini. Mari pelan-pelan kita baca bersama-sama, kita telaah bersama-sama. Semoga melalui kitab ini akidah kita, keyakinan kita kepada Allah semakin hari semakin benar, semakin menguat. I'lam ya akhi annal qauma ajma'u ala anna Allah ta'ala ilahun wahidun la thaniyalah. Ketahuilah, wahai saudaraku, ketika muallif, ketika pengarang kitab memulai dengan kata i'lam, ketahuilah, ini berarti secara mayoritas banyak yang belum tahu. Seandainya pun tahu, mungkin belum memahami dengan benar dan baik. Ketahuilah bahwa kaum sufi sepakat bahwasannya Allah Ta'ala, Allah yang maha tinggi, Allah yang maha luhur, itu ilahun wahidun. Kita sering mendengar, bahkan kita ucapkan setiap hari, Allah adalah ilahun wahidun. Di sini Syekh Abdul Wahab Asy'arani memakai kata ilahun, bukan Rabbun dan bukan yang lainnya. Kata ilahun ini berasal dari kata aliha, yang berarti menyembah atau mengabdi. Jadi ilahun adalah Tuhan, atau bisa juga diartikan sesembahan yang memiliki otoritas tertinggi. Secara gampang, kita mengucapkan kalimat tauhid, la ilaha illallah. La, kita tahu, harfun nafi. Kemudian, la nafi ini yang dinafikan adalah ilaha. Ini sama. Jadi, di ilahun karena posisinya sebagai khobar. Ilahun wahidun. Di dalam benak, di dalam hati, di dalam pikiran, di dalam keyakinan, orang yang mengucapkan la ilaha, ini harus benar-benar tidak ada Tuhan.
Tidak ada sesembahan yang memiliki otoritas tertinggi. Tidak ada yang berhak disembah. Tidak ada yang berhak untuk diibadahi. Tidak ada yang berhak untuk diabdi. Dan seterusnya. Nah, maka kata ilaha ini sudah cukup menghapus apapun sesembahan itu tidak ada. Apapun bentuknya, siapapun dia, tidak ada. Maka kemudian ini dipertegas. Wahidun. Kalau secara bahasa Arab, wahidun itu satu. Tapi Allah bukan satu. Salah. Berarti ada duanya. Ilahun wahidun. Allah Ta'ala adalah Tuhan satu-satunya. Nah, di kalimat ilahun wahidun, ini sama dengan la ilaha, menafikan, meniadakan Tuhan lain. Artinya tidak ada itu. Tuhan itu tidak ada. Nah ini. Yang ada hanya Allah. Hanya ada satu Tuhan. Nah, ini ilahun wahidun itu hanya ada satu Tuhan. Di mana ilahun wahidun, Tuhan sebagai sumber dari segala sumber. Sumber dari segala keberadaan kehidupan. Kemudian dipertegas lagi. Sebenarnya kalimat ilahun wahidun itu sudah cukup jelas. Di redaksi ini sama Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani dipertegas. La thaniyalah. Tidak ada yang kedua. Artinya la thaniyalah di sini tidak ada duplikasi dalam keilahiannya. Nah, dalam ketuhanan itu tidak ada duplikasi. Jika kita mau merenungkan seluruh alam ini duplikasi, ada cloning dan lain sebagainya. Di ketuhanan tidak ada. Makanya ditegaskan hanya ada satu Tuhan. Makanya kalau sudah memahami ilahun wahidun, orang syirik itu salah. Berarti belum paham Tuhan. Kemudian, apa perbedaan antara ilahun dan Rabbun? Kita secara arti seringkali kemudian menyamakan ilah Tuhan, Rabb juga Tuhan. Sebagaimana dari akar kata tadi yang sudah disampaikan, kata ilahun, kata ilah itu menekankan aspek pengabdian, penghambaan, dan ibadah. Maka ketika seseorang berurusan dengan ilah, ini berarti ia berurusan dengan pengabdian dan penghambaan ibadah, pengabdian dan kehambaan kepada Allah. Jika tidak mengabdi, jika tidak menghamba, jika tidak beribadah, dia mengucapkan ilahi,
ini omong kosong. Nah, maka makna ilah di sini aspek yang ditekankan adalah aspek pengabdian dan penghambaan, ibadah, ubudiyah, dan abudah. Sementara kalau kata Rabbun, aspek yang ditekankan adalah dari sisi pengaturan dan pemeliharaan. Ketika berurusan dengan Rabb, berarti si hamba tahu apa peran Rabb di sini. Apa peran Allah sebagai Rabb? Peran Allah sebagai Rabb adalah membimbing, mendidik, melindungi, memelihara, mengatur, menjaga keberlangsungan hidup, menjaga kesejahteraan, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, maka dari sisi kata ilah yang kita semua tahu, Allah itu Esa. Allah itu satu-satunya Tuhan. Di sini juga nanti menyangkut Esa dalam hal apa? Esa dalam zatnya, sifatnya, asmanya, af'alnya atau perbuatannya, akdarnya dalam menentukan takdir, ahkamnya, dan seterusnya. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah, di dalam surat Az-Zukhruf ayat 84, silakan disimak, Allah berfirman, "Wa huwallazi fis sama'i ilahun wa fil ardi ilahun wa huwal hakimul alim." Dan dia adalah zat di langit, Tuhan yang di langit dan Tuhan yang di bumi. Dia maha bijaksana lagi maha mengetahui. Ya, inilah penjelasan bahwa hanya ada satu Tuhan dan itu satu-satunya. Kalau sudah mendengar ilahun wahidun tadi, di pikiran itu sudah nggak boleh ada Tuhan lain. Apalagi Lastania tadi. Lastania itu duplikasi Tuhan, nggak ada. Nggak bisa diduplikat, nggak bisa difotokopi. Nah, kemudian ketika yang juga perlu kita pahami bersama, ketika Rob kita mulai kecil telah diajarkan untuk mengucapkan raditu billahi robba. Aku ridho Allah sebagai Robku. Aku terima, aku rela Allah sebagai Robku. Jika kita sudah berkata seperti itu, jika kita sudah berikrar raditu billahi robba, apa artinya? Yang mengucapkan itu adalah hamba. Ketika mengucapkan aku terima, aku rela Allah sebagai Robku, ia berserah diri secara totalitas kepada kehendaknya. Jadi ketika kita mengucapkan raditu billahi robba, kemudian kita tidak berserah diri secara totalitas kepada kehendak Allah, nah, lagi-lagi kita belum menjadikan Allah sebagai Rabb kita. Tadi makna Rabb, menjadikan Allah sebagai pengatur kita, menjadikan Allah sebagai pemelihara kita, menjadikan Allah sebagai penjaga kita, pendidik kita, pelindung kita, dan seterusnya. Nah,
Arti yang kedua, ketika kita mengucapkan raditu billah adalah mengikuti segala aturannya, mentaati segala ketentuannya, dan seterusnya. Dan yang terakhir, benar-benar menjadikan Allah sebagai satu-satunya tempat bergantung. Kita jika sudah mengucapkan raditu billahi robba, rela menjadikan Allah sebagai Rabb, berarti rela diatur oleh Allah, rela dibimbing oleh Allah, dididik oleh Allah, diarahkan oleh Allah, dipelihara oleh Allah, begitu seterusnya. Karena peran Allah sebagai Rabb itu menjaga keberlangsungan hidup setiap makhluk ciptaannya. Nah, ini masih cukup luas. Jadi ketika kita memahami annallaha ta'ala ilahun wahidun la thaniyalah. Ini nanti berbeda. Kalimat ada nanti yang apa la syarikalah. Tapi di kalimat wahidun ini yang dimunculkan oleh Syekh Abdul Wahab Syaroni la thaniyalah, menegaskan dengan tegas bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan yang berhak untuk disembah, yang berhak untuk diabdi, dikagumi, disaluti, ya, dan seterusnya. Kemudian munazzahun anis sahibati wal walad. Maha suci Allah dari butuh teman, butuh pasangan, butuh anak. Kata munazzahun ini menerangkan bahwa Allah Maha Suci dari berbagai kekurangan dan cacat. Allah terbebas dari sifat-sifat kurang dan cacat. Allah Maha Sempurna. Kata munazzahun ini sudah menerangkan bahwa Allah tidak memiliki sifat-sifat yang tidak pantas diarahkan kepada Allah. Nah, di sini jangan disamakan dengan makhluk. Makhluk butuh teman, butuh pasangan, butuh orang lain. Allah munazzah. Di dalam surat Al-Isra ayat 43 Allah berfirman, Subhanahu wa ta'ala amma yakuluna uluwan kabira. Maha suci Allah dari segala sifat yang disematkan oleh orang-orang musyrik yang tidak sesuai dengan keagungannya. Allah Maha Suci, Allah Maha Luhur dari apa yang dikatakan oleh kaum musyrikin tentang Allah. Allah punya anak dan lain sebagainya. Nah, maka tuduhan yang keliru tentang Allah, zon, prasangka yang salah kepada Allah, itulah yang kemudian seringkali terjadi pada orang-orang jahiliyah, yaitu zon nas-saw. Di munazzahun ini makanya kalau di renungkan
Bayangkan Allah itu tidak ada sifat cacat, sifat kurang, dan Allah itu apapun yang kalian katakan tentang Allah, ini munazzah. Menyangkut sifat-sifat yang tidak layak bagi Allah, nggak ada itu Allah. Allah tidak begitu. Nah, di sini kemudian secara spesifik cukuplah munazzahun anis sahibati wal walad. Allah maha suci, terbebas dari butuh teman, butuh pasangan, butuh anak. Ya, surat Al-Ikhlas itu benar-benar sudah luar biasa. Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid walam yulad. Ini sudah menjawab semuanya. Itu dasar yang paling kuat. Segala apa sifat yang diarahkan, yang kita seringkali kemudian menganggap makhluk itu, atau Tuhan menyerupai makhluk, memiliki sifat kurang, sifat lemah, dan seterusnya. Itu tidak ada. Malikun la syarikalah. Yang ketiga, Allah dijelaskan di sini malikun la syarikalah. Kata malikun ini menerangkan bahwa Allah adalah pemilik mutlak yang tidak bisa dipersekutukan, yang tidak bisa dibandingkan. Kata malikun, Allah pemilik mutlak. Kepemilikan Allah atas segala sesuatu yang ada di langit, di bumi, berikut isinya, ini bersifat total dan tidak terbagi. Artinya, dunia seisinya, alam semesta raya, seluruh alam berikut isi-isinya, yang terlihat ataupun yang tidak terlihat, milik Allah penuh, milik mutlak. Tak ada seorang pun yang menyertai kepemilikan Allah. Kalau kita kan memiliki sesuatu, kadang mungkin ini juga termasuk milik orang lain, milik bersama, dan lain sebagainya. Tidak. Seluruh alam semesta raya ini milik mutlak Allah. Jadi ketika berbicara, ini dijelaskan malikun la syarikalah. Syekh Abdullah Syarani bermaksud tak seorang pun boleh mengklaim atas kepemilikan terhadap sesuatu yang ada padanya. Karena segala sesuatu itu milik Allah. Jadi kita klaim misalkan ini buku saya, ini baju saya. Ini sudah salah. Ini berarti kita klaim, kita memiliki sesuatu. Padahal tak seorang pun punya kepemilikan. Seluruhnya mutlak milik Allah. Nah, dari sinilah kemudian ketika kita menyadari bahwa lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, milik Allah segala apa yang ada di langit dan di bumi. Kita juga berkata inna lillahi, sesungguhnya kita ini milik Allah. Maka ketika kesadaran itu, kesadaran, keyakinan kita benar, pastilah apa-apa yang kemudian dititipkan oleh Allah atas kita, kita tasarufkan, kita pergunakan, kita manfaatkan sesuai dengan pemiliknya, sesuai dengan keinginan kehendak sang pemilik. Oleh karena itu seringkali kita mendengar istilah, jika rasa kepemilikan kita itu terlalu kuat, ya
Jangan salah, wong itu bukan milik kita. Jika kemudian di lain waktu, di suatu saat nanti, diambil kembali oleh sang pemilik. Nah, ini yang seringkali kemudian kita lupa. Maka ditanamkan dari awal di dalam kitab ini, Malikun la syarikalah. Allah pemilik mutlak. Jika ini berkaitan dengan Malikun ini, kita artikan sebagai raja yang tidak ada bandingannya, tidak ada yang tidak diperserikatkan dalam sisi kedaulatan dan kekuasaan penuh. Bahwa apa yang ada pada kita milik penuh Allah. Yang itu ada dalam kekuasaan Allah. Bayangkan gini. Sampean memiliki sepeda motor. Sepeda motor itu milik sampean, milik penuh. Ya, sepeda motor itu ada di dalam kekuasaan penuh sampean. Mau saya buang, mau saya pakai, mau saya bakar, mau saya bagaimanapun, terserah. Karena milik penuh dan berkuasa penuh atas kepemilikan tersebut. Nah, ini korelasi antara Malikun sebagai sang pemilik mutlak dan Malikun yang sebagian diartikan sebagai penguasa atau raja. Kemudian Soni'un la mudabbira ma'ah. Ini juga harus diperhatikan. Allah adalah as-soni'. Allah yang menciptakan. Dia yang menciptakan segala sesuatu. Tidak ada seorang pun pengatur bersamanya. Ini. Kita sering mendengar Allah sebagai Al-Khaliq. Allah sebagai sang pencipta. Di sini dijelaskan Allah sebagai As-Soni'. Kalau Al-Khaliq, Allah sebagai Khaliq, itu Allah menciptakan dari ketiadaan menjadi ada. Sebelumnya tidak ada, kemudian diadakan, diciptakan oleh Allah. Apapun ini. Termasuk amal perbuatan kita. Sebelumnya kita tidak berbuat begini, misalkan begitu. Terus kemudian kita beramal atau berbuat begini. Itu Allah yang menciptakan. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah lah yang menciptakan kalian. Allah pula yang menciptakan segala apa yang kalian lakukan. Jadi secara sederhana dipahami bahwa kata Allah sebagai Al-Khaliq, Allah menciptakan dari yang sebelumnya tidak ada, kemudian ada. Nah, bagaimana dengan As-Soni'? As-Soni' ini lebih menekankan pada aspek penciptaan yang lebih spesifik. Maksudnya, proses pembuatan atau pengelolaan sesuatu dari bahan yang ada. Jadi, setelah ada, ini setelah diciptakan oleh Al-Khaliq, baru kemudian As-Soni' mengelola, membentuk. Ini daya kreativitas Allah. Allah maha kreatif dan maha inovatif. Jadi secara terperinci bahkan, ini As-Soni'. Mulai merencanakan dan seterusnya. Kemudian mendesain, kalau bangunan itu, kemudian bagaimana strukturnya. Nah, ini As-Soni'. Oleh karena itu, Allah As-Soni' ini adalah
Allah yang membentuk. Allah mengatur ciptaannya dengan cara yang sangat terencana. Jadi kita saat ini, ya, ini proses pembentukan kita sudah direncanakan dengan matang oleh Allah. Nah, kalau Allah Al-Khaliq, Allah ini sumber dari segala yang ada. Nah, ini termasuk. Jadi tadi menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Nah, kemudian ada dunia seisinya dan seterusnya. Sumbernya dari mana? Ya dari Allah Al-Khaliq. Nah, ini sumber. Allah sebagai sumber seluruh yang ada, yang kita lihat, kita saksikan dan seterusnya. Nih, kita agar lebih mengenal Soni'un lamudabbiro ma'ah. Ini di dalam Al-Quran, saya lupa suratnya. Kita semua tahu bahwa Allah menciptakan manusia dari nutfah, dari air mani, dari sperma. Kemudian sperma itu diletakkan fi qararin makin, diterjemahkan di rahim seorang wanita. Dari sperma itu kemudian menjadi segumpal darah. Alaqah. Nah, coba bayangkan. Begitu terencananya Allah. Begitu spesifiknya. Bagaimana sperma terus kemudian bisa menjadi segumpal darah. Dari segumpal darah kemudian menjadi segumpal daging. Dari daging kemudian menjadi tulang belulang. Setelah menjadi tulang belulang, kemudian tulang belulang itu dibungkus dengan daging. Setelah menjadi daging, setelah sempurna, kemudian begitu dilahirkan dalam bentuk yang berbeda dengan keadaan awalnya. Nah, inilah as-soni itu. Bagaimana Allah menciptakan makhluk yang bernama manusia sebegitu detailnya, prosesnya sebegitu terinci, terstruktur dan lain sebagainya. Maka mereka-mereka yang diberi keterampilan, kreativitas dan seterusnya, ini ya anugerah karunia Allah dari Allah as-soni. Nah, itu soni'un lamudabbiro ma'ah. Nah, ketika diproses seperti itu, Allah sendirian. Tidak ada yang membantu. Tidak ada yang tidak bisa. Tidak ada yang ini tidak bisa. Ikut campur tangan mengatur proses Allah, nggak bisa. Nah, bayangkan di kehidupan kita ini. Jika kita mengenal dengan baik siapa Allah as-soni, niscaya kita tidak akan berani-berani ikut campur tangan mengatur hidup kita. Karena Allah sudah mengatur kehidupan kita dengan begitu terperinci, dengan perencanaan yang sangat matang, dan seterusnya. Nah, coba kita aja. Sampean merencanakan, misalkan membuat sebuah rumah. Sudah sampean rencanakan dengan matang. Sampean gambar dan lain sebagainya. Sampean persiapkan dan lain sebagainya. Kemudian di proses itu ada yang ikut campur. Ikut ngatur proses pembuatan, pembangunan rumah sampean. Bagaimana? Adakah orang lain yang tidak ikut merencanakan lebih tahu, lebih mengerti dibanding sampean yang sudah punya rencana matang
untuk diri sampean, membangun rumah itu tadi misalkan. Nah, Allah as-sani la mudabbir ma'ah. Ini ketika membuat rancangan, membuat perencanaan, mengelola dan seterusnya. Ya, tidak ada pengatur bersamanya. Maka dari sini kita bisa memahami jangan, pesannya, jangan ikut campur tangan dalam mengatur diri kita. Seringkali kalimat-kalimat yang sudah sangat kita mafhum, bahwa hidup setiap makhluk itu sudah digariskan oleh Allah. Ketika kita mengikuti garis sebagaimana yang telah digariskan oleh Allah, niscaya hasilnya pasti baik. Karena sang perencana tentu yang paling tahu maksud dibalik rencana, rancangan, program, dan lain sebagainya itu. Nah, kemudian kita tidak tahu perencanaan, tidak tahu maksud dan tujuan, tidak paham ke depannya bagaimana, ikut-ikut ngatur. Ini nanti bisa lebih kita perdalam di kitabnya Syekh Ibnu Athaillah, Al-Isqat fit Tadbir. Nah, kita lanjutkan. Ini sedikit lagi, nggak apa-apa. Maujudun bidzatih. Ada kalimat maujudun bidzatih. Ini sudah sangat jelas sudah. Kalau diartikan maujudun bidzatih itu Allah ada dengan sendirinya. Keberadaan Allah tidak butuh siapapun di luar dirinya. Maka ditekankan maujudun bidzatih. Ini ada dengan zatnya, ada dengan sendirinya. Tidak butuh bergantung kepada selainnya. Allah al-wujud. Allah itu maha ada. Kalau kita mungkin cukup atau berhenti di situ. Allah tidak. Kemahaadaan Allah ini bersifat niscaya. Bersifat harus. Ya ini keberadaan esensial Allah. Yang di istilah ketauhidan, Allah itu wajibul wujud. Keberadaannya merupakan keharusan. Ini harus ini. Jangan dipaksakan. Jadi ketahuilah bahwa Allah itu maha ada dan adanya Allah itu wajib. Karena kalau Allah tidak wajib adanya, nggak mungkin. Terus ada kita. Wong Allah itu sumber ada. Nah, keberadaannya Allah itu bersifat pasti dan mutlak. Makanya wajibul wujud itu seperti itu. Kan gini, seringkali ketika kemudian seseorang mengalami suatu masalah, apalagi ditimpa masalah berat, kemudian dia merasa sudah berdoa, dia merasa sudah berbuat baik, melakukan ritual-ritual agama dan lain sebagainya. Kemudian tidak sesegera mungkin masalah dan ujian kepadanya itu selesai. Ini kalau tipis imannya kemudian dalam hatinya seakan-akan berkata Allah tidak ada. Nah, inilah yang harus ditanamkan di keyakinan setiap diri kita. Bahwa Allah itu wajibul wujud. Keberadaan Allah itu esensial, harus ada. Nah, maujudun bidzati,
Allah ada dengan sendirinya ini, Allah tidak butuh sebab untuk wujudnya. Kalau kita, wujud kita butuh sebab. Sebab dilahirkan oleh ibu kita. Sebab pernikahan kedua orang tua kita. Sebab begini, begitu, dan seterusnya. Allah tidak begitu. Maujudun bidzatih min ghairi iftiqarin ila mujidin yujidu. Tidak butuh kepada yang mewujudkan. Ini sulit ini. Jangan, kalau dipahami akal sulit ini. Allah ada dengan sendirinya. Dan adanya Allah itu wajibul wujud. Keberadaan Allah itu merupakan suatu keharusan. Keberadaan Allah itu, wujudnya Allah itu mutlak dan pasti. Keberadaan Allah itu, wujudnya Allah itu tidak butuh sebab. Di luar dirinya. Ya tanpa sebab. Nah, bal kullu maujudin muftakirun ilai fi wujudi. Akan tetapi seluruh yang ada butuh kepada Allah di dalam keberadaannya. Seluruh ciptaan butuh kepada Allah yang menciptakan. Keberadaan makhluk, adanya kita semua di dunia ini, diwujudkannya kita semua di dunia ini, dan segala apa ini, butuh kepada Allah yang mewujudkan kita. Dan di dalam wujud kita itu pun butuh Allah. Nggak bisa, nggak butuh Allah. Fal alamu kulluhu maujudun bih. Alam, seluruh alam. Sebagian mengatakan jumlah alam itu 18.000, sebagian pendapat 40.000. Wis, pokoknya seluruhnya beserta isinya. Adanya bihi ta'ala, sebab Allah. Jadi nggak ada sebagaimana yang dipahami oleh sebagian orang, kaum-kaum orientalis atau yang filosof atau bagaimana, alam ini ada dengan sini. Nggak ada, semuanya itu ada karena diadakan oleh Allah. Hanya Allah satu-satunya yang ada dengan sendirinya, yang wujud dengan sendirinya, wujud bidzati. Ini ditegaskan lagi setelah fal alamu kulluhu maujudun bihi wa huwa ta'ala maujudun bidzatih. Dan dia penegasan Allah Ta'ala maujudun bidzatih. Ada dengan sendirinya. Laftita hali wujudihi wala nihayata li baqaihi bal wujuduhu mutlak. Nah ini, mustamirun qaimun binafsi. Kemudian pasti kita bertanya, di akal kita, ya nanti ditegaskan kita tidak dilarang untuk memahami dengan akal, mengumpamakan dan lain sebagainya. Setiap ciptaan, setiap makhluk, ini ada batas permulaan, ada batas akhir. Allah itu tidak ada permulaannya, juga tidak ada akhirnya. Laftita hali wujudihi. Kapan Allah diwujudkan? Nggak ada permulaannya kok. Kalau kita kan kapan dilahirkan? Yang misalkan dilahirkan di tahun 80-an, di tahun 70-an nggak ada. Itu makhluk.
Allah itu. Wala nihayata li baqaihi, juga tidak ada akhir. Tidak ada pungkasan bagi kekekalan Allah. Allah bersifat baqa minal azal ilal abad. Tidak ada batas akhir. Kalau kita ada batas akhir, seluruh makhluk ada batas akhir. Ada permulaan juga ada akhir. Allah tidak begitu. Nah, jika kita memahami dari sini, ini sampai di sini aja kita batasi. Jika kita memahami Allah yang sedemikian tadi, kemudian kita tahu Allah tidak ada batas awal, tidak ada batas akhir, tidak ada permulaan, tidak ada akhir, dan seterusnya. Allah ada dengan sendirinya. Allah tidak butuh kepada selainnya yang di luar dirinya dalam hal apapun. Bahkan justru seluruh alam butuh kepada Allah. Maka kapanpun dan dimanapun kita harus berusaha bagaimana mengadakan Allah dimanapun kita berada. Seringkali ya itu menandakan karena lemahnya iman dan keyakinan kita, tanda kutip, kita tidak mengadakan Allah. Padahal Allah itu wajibul wujud. Wujudnya mustamirun, berlangsung terus menerus. Nggak pernah Allah tidak ada. Dan seluruh alam, kita termasuk bagian dari alam, butuh keberadaan kita, butuh kepada Allah. Nah, ketika kita terus upaya, kapanpun dan dimanapun, senantiasa mengadakan Allah, setidaknya berusaha merasakan kehadiran Allah, merasakan kemahaadaan Allah, kapanpun dan dimanapun. Ya, kita tidak akan pernah kemudian menjadikan susah, gelisah, stres, sumpek, dan lain sebagainya. Karena tadi sudah dijelaskan bahwa Allah itu sebagai Rabb, Allah yang mengatur, yang menjaga, yang melindungi, yang mensejahterakan kita, yang memberi rezeki kita, dan seterusnya. Pelan-pelan, mari sedikit ini aja, sambil terus-menerus kita renungkan bahwa yang pertama dan harus terus kita tanamkan di dalam keyakinan kita masing-masing adalah Allah itu Maha Esa. Allah itu satu-satunya Tuhan yang berhak disembah, diibadahi, dan seterusnya. Tidak ada duplikasi keilahian. Ketuhanan itu tidak ada duplikat, tidak ada fotokopi. Kalau kemakhlukan ada. Nah, ketuhanan itu ya cuma satu-satunya, Esa, dan seterusnya. Mudah-mudahan sedikit yang bisa kita kaji melalui muqaddimah terkait dengan keyakinan kaum sufi ini, dari waktu ke waktu iman, takwa, mahabbah, dan makrifat kita kepada Allah dan Rasul-Nya terus meningkat hingga kemudian benar-benar di dalam hati, pikiran, ruh, dan sirri kita benar-benar mengesakan Allah dalam zatnya, sifatnya, asmanya, dan perbuatannya. Dan mudah-mudahan kita dari waktu ke waktu termasuk golongan orang-orang minal muwahhidin. Amin, amin ya rabbal alamin. Ja'alanallahu wa iyyakum minal muridin as-sadiqin as-siddiqin wa adkhalana wa iyyakum fi zumratis salikin al-asyikin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.